Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Ainun Mutmainah dengan NIM 12 025053032. Saya mahasiswa semester 1 jurusan D4 Teknologi Rekayasa Elektromedis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa komponen penting yang ada di dalam komputer, seperti mainboard, hard disk, CD-ROM, RAM, hingga CPU atau prosesor. Nah, setiap komponen itu memiliki peran penting yang berbeda-beda, tetapi mereka bekerja sama agar komputer itu berfungsi dengan baik. Nah, sekarang simak penjelasan berikut. Oke, sekarang saya akan menjelaskan fungsi masing-masing komponen komputer yang telah saya sebutkan di awal tadi. Yang pertama ada mainboard, fungsinya sebagai papan utama tempat semua komponen komputer terpasang seperti CPU, RAM, kartu grafis, hard disk, dan lain-lain. Menghubungkan dan mengatur komunikasi antar komponen supaya komputer bisa bekerja secara terkoordinasi. Yang kedua itu ada CPU. Nah, CPU itu berfungsi sebagai otak komputer yang memproses semua instruksi dari perangkat lunak dan juga melakukan perhitungan logika dan aritmatika serta mengontrol kerja semua komponen komputer. Yang ketiga ada RAM. RAM berfungsi sebagai penyimpan data sementara dari program yang sedang dijalankan, mempercepat proses kerja komputer karena data bisa diakses lebih cepat daripada hard disk. Yang keempat itu ada hard disk. Hard disk berfungsi menyimpan data dan file secara permanen seperti sistem operasi, aplikasi, dokumen, foto, dan video, menjadi tempat komputer membaca dan menulis data jangka panjang. Kapasitas besar, tapi kecepatan baca tulisnya lebih lambat daripada RAM. Yang kelima ada CD-ROM. Fungsinya membaca data dari CD atau DVD seperti software, musik, atau film. Digunakan untuk menginstal program, memutar CD audio atau video, atau membaca file backup. Yang keenam ada kabel SATA, berfungsi untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti hard disk dan DVD-ROM ke mainboard agar data dapat dikirim dan dibaca oleh sistem komputer. Setelah mengetahui fungsi dari komponen-komponen penting seperti CPU, RAM, hard disk, dan CD-ROM, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah cara merakit komponen tersebut ke mainboard dengan urutan yang benar. Yang pertama, memasang CPU ke mainboard. Langkah-langkahnya yaitu pertama, buka 2 soket CPU di mainboard. 2. Sesuaikan tanda segitiga kecil pada CPU dengan tanda di soket. Yang ketiga, letakkan CPU secara perlahan tanpa menekan keras. 4. Tutup kembali tuas pengunci soket. Yang kedua, itu memasang RAM. Langkah-langkahnya itu pertama, cari slot RAM di mainboard. Kedua, buka kedua pengunci slot. Ketiga, cocokkan posisi celah pada RAM dengan slot dan jangan terbalik. 4. Tekan perlahan sampai pengunci menutup otomatis. Yang ketiga itu memasang CD-ROM dan hard disk. Nah, karena kabelnya hanya satu, maka saya akan melakukannya secara bergantian. Yang pertama, saya akan menghubungkan kabel data SATA dari CD-ROM atau DVD-ROM ke mainboard. Yang kedua, saya akan menghubungkan kabel data SATA dari hard disk ke mainboard. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang komponen-komponen penting yang sudah disebutkan di awal tadi. Nah, apabila ada kekurangan ataupun kesalahan
dalam saya menjelaskan. Mohon maafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.